Oke, sahabat semua, selamat berjumpa kembali tentunya di channel Royan Torayu. Untuk tip-tip yang satu ini saya akan memberikan beberapa cara untuk memperbanyak salah satu jenis anthurium yang sudah tidak asing lagi, yaitu anthurium sirih. Oke, kawan semua ya. Jadi yang pertama kita harus mengenal jenis anthurium ini, harus mengenal karakteristiknya maupun cara perawatannya. Untuk jenis anthurium yang satu ini sama dengan anthurium lainnya, yaitu tidak kuat dengan cahaya matahari langsung. Jadi untuk tanaman anthurium ini harus dengan menggunakan paranet atau ditempatkan di teras rumah, karena dia sangat rentan dengan gosong daunnya ketika kena sinar matahari secara langsung. Jadi untuk perawatannya kita harus menempatkan pada salah satu tempat, yaitu untuk menggunakan paranet untuk jenis anthurium atau untuk pembibitannya. Kemudian untuk ditanam di rumah kita harus menempatkan, yaitu salah satunya di teras rumah kita ya. Oke, langsung saja kita akan memperoleh beberapa cuplikan, yaitu tentang cara pembibitan yang mudah dan sangat relatif mudah dipelajari, terutama untuk para pemula ya. Oke, untuk yang pertama kita bisa lihat itu jenis anthurium ini, apakah anthurium ini sudah mencapai ketinggian pada akarnya ya. Jadi kita harus melihat akarnya, terutama akar angin yang menempel di bagian batang daun, maksudnya di bagian batang anthurium ini. Jadi setiap pelepah daunnya dia akan mengeluarkan akar ketika sudah dewasa seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini akarnya sudah menggantung di bagian pangkal utama batang anthurium ini. Dan saya akan mencoba mencari sisi yang paling termudah untuk melakukan pemotongan, karena untuk pemotongan ini kita harus meninggalkan daun di bagian bonggol utama. Kemudian harus membawa beberapa akar angin. Tujuannya untuk akar angin agar tidak mudah mati, karena dia masih menghisap nutrisi atau akarnya masih hidup. Kemudian untuk bagian bonggol kita tinggalkan daun. Tujuannya adalah agar nutrisi yang terserap pada tanaman ini itu masih bisa dinikmati atau masih mengalir ke bagian daun yang tersisa, kawan-kawan. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya, akarnya sudah cukup banyak. Jadi akar angin pada bagian atas batang yang kita split ini harus ikut ya. Ini adalah cara yang paling mudah agar tanaman tidak mudah mati. Untuk jenis anthurium sirih ini sangat membutuhkan air yang cukup ya. Membutuhkan air yang cukup, kemudian penyiraman yang cukup. Pemberian obat cukup atau pupuk cukup 1 bulan 1 kali saja. Nah, ini sudah kita lakukan pemotongan, kawan-kawan. Dan untuk bagian yang luka pada bonggol anthurium sirih ini kita bisa berikan kapur sirih atau jenis-jenis antibakteri lainnya seperti antrakol dan jenis-jenis apa saja yang mungkin para sahabat lebih mengenalnya. Tujuannya adalah agar bakteri yang berada pada media itu tidak mudah masuk ke bagian
pangkal yang kita potong ini atau yang kita split ya, jadi tidak mudah masuk ke bagian yang luka. Kemudian kita biarkan saja selama beberapa menit untuk mengeringkannya, dan setelah itu baru kita lakukan penanaman. Untuk lebih mudahnya agar penanaman ini tidak mudah gagal kawan-kawan, para sahabat bisa memberikan di bagian pangkal ini kita berikan moss ya, atau disebutnya itu biasanya yaitu lumut kering ya, lumut yang sudah mengering. Ini bisa kita berikan seperti ini, kita kepal ya seperti ini ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke media yang sudah kita siapkan. Mengapa kita berikan moss ini? Karena moss ini tidak mudah terserap, tidak mudah dimasuki oleh bakteri ya. Kemudian dia menyimpan air, jadi tidak mudah mati atau mudah kering. Karena jenis Anthurium yang satu ini sangat membutuhkan nutrisi, yaitu air yang paling utama kawan-kawan. Nah, setelah itu kita tempatkan di pot yang sudah kita siapkan media. Medianya biasanya untuk Anthurium, karena dia membutuhkan kelembaban, maka kita berikan yaitu tidak lupa yaitu jenis andam ya. Andam kita bisa dapatkan di banyak toko-toko tanaman. Kemudian untuk medianya terdiri dari andam, sekam bakar, dan sekam mentah. Kemudian kita lakukan yang sudah kita kepal ini, kita masukkan seperti ini. Iya, sedikit agak kita padatkan sedikit agar dia tidak goyah. Kemudian kita berikan media secukupnya ya. Ini secukupnya ya kawan-kawan. Nah, setelah kita berikan media seperti ini kita tempatkan di tempat yang teduh, karena biasanya untuk tanaman yang baru di-split itu ada mengalami stres karena terputusnya hubungan antara batang pongkol utamanya. Oke, setelah itu kita siram dan tempatkan di tempat yang teduh. Penyiramannya kita lakukan setiap hari ya, setiap pagi. Dan itu adalah cara yang paling sederhana sekali. Kemudian juga untuk bonggolnya ya kawan-kawan, ini kita tutup sedikit agar nanti akan tumbuh tunas baru di bagian setiap pelepah daun ya kawan-kawan. Di setiap pelepah daun dia akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Jadi kita tutup ya, kita tutup dengan ukuran seperti ini. Ya, setelah itu kita siram dan ditempatkan di tempat yang teduh juga, tapi tidak terlalu teduh sekali. Jadi cukup di bawah paranet dengan ukuran paranetnya kurang lebih double paranet atau 2 paranet. Dan tidak perlu kita beri pupuk atau obat ya. Kita biarkan saja. Oke. Itu demikian, semoga bermanfaat tip yang sederhana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.